Nah, judi online itu juga menawarkan kemudahan, apalagi di awal-awal biasanya tuh kamu biasanya dibuat menang. Aku bisa dapat sekian-sekian gitu kan. Oh ya, tertarik ikut gitu kan. Atau penasaran kan awalnya apa sih? Oh gitu ya. Terus dia nyoba-nyoba sendiri. Nah, kadang-kadang situs judi online pun itu juga penipuan. Betul. Misal database yang dipakai itu bisa jadi database kita, kemudian mereka gunakan untuk mengambil pinjaman online. Agar setiap mandirian ini mampu mengelola keuangan secara baik dan benar, Bu, agar terbebas dari namanya utang atau pinjaman online atau tadi bahkan judi online, gimana nih, Bu? Mandirian, selamat siang. Apa kabar nih semuanya Mandirian? Tentunya pada siang hari ini kita akan bertemu kembali di sesi podcast Mandirian Region 7. Nah, kira-kira apa sih ya temanya pada siang hari ini? Nah, di siang hari ini kita akan ngopi bareng atau ngobrol inspirasi. Nah, Mandirian, di tengah-tengah kita siang hari ini sudah ada loh narasumber yang mungkin Mandirian sudah tunggu-tunggu nih. Siapa dia? Tak lain dan tidak bukan adalah Bu Sisil. Halo Bu Sisil, selamat siang Bu Sisil. Halo Mbak Emi. Wah, apa kabar Ibu? Sehat. Kelihatannya seger banget nih Bu, udah siap-siap menyambut podcast yang ini bersama Mandirian yang siap untuk mendengarkan ya Bu ya. Iya, pastinya ya Mbak Emi ya. Nah, saya juga senang sekali punya kesempatan untuk bisa ngobrol inspirasi bareng teman-teman Mandirian di Regional 7 Jawa 2. Asik banget Ibu Sisil. Nah, Bu Sisil, di tema kita hari ini lebih ke tentang gimana sih Bu seorang banker itu bisa terjerat antara pinjaman online atau judi online. Kok bisa gitu ya Bu ya? Nah, tentunya nanti di sesi ke depan ini kita akan sharing bareng ya Bu terkait tentang judi online dan pinjaman online, dan tentunya gimana sih kiat-kiat biar kita Mandirian ini tidak terjerat namanya pinjaman online ataupun judi online. Nah, tentunya kita sudah tahu ya Bu Sisil ya bahwa judi online ini tuh merupakan tema yang sedang happening banget, yang mungkin sedang berseliweran di sosial media, di Instagram, atau mungkin di berita-berita yang mungkin teman-teman atau Mandirian sudah banyak membaca ataupun mendengar. Nah, tentunya judi online ini juga sedang menjadikan trending topik di segmen perbankan juga, karena mungkin kita sebagai dunia perbankan banyak sekali nasabah-nasabah kita yang pengajuan kredit, tapi ternyata Bu banyak sekali judi online atau mungkin punya pinjaman online-nya. Nah, tentunya nanti jangan sampai ya Mandirian juga terlibat antara judi online ataupun pinjaman online. Nah, tentunya kita akan membahas lebih singkat dan detail banget di dengan Bu Sisil ya pada siang hari ini. Nah, mungkin judi online itu atau mungkin judi ya Bu, kalau zaman dulu itu judi sudah terkenal kayak lagunya Rhoma Irama ya Bu ya. Iya. Jadi Rhoma Irama juga sudah mengenalkan yang namanya judi, jangan sampai kita kenal namanya judi. Tapi dengan berkembangnya digital, kemudian berkembangnya teknologi, judi itu yang tadinya mungkin menggunakan kartu atau mungkin apa Bu, ayam. Judi ayam, ya benar, kan? judi ayam ya Bu. Terus judi bola. Judi bola, betul Bu. Nah, terus ada togel juga ya. Ya, pakai angka-angka ya Bu, ya Bu ya. Nah, sekarang berkembangnya teknologi, ada sekarang yang namanya judi online. Semua berbau digital, karena dengan adanya kemudahan, kemudian aksesnya lebih mudah, kemudian kita tinggal tekan-tekan, pencet-pencet, apalagi sekarang siapa sih yang nggak punya gadget ya Bu ya? Betul sekali. Jadi itu memudahkan, apalagi anak-anak Gen Z, anak milenial sekarang sudah tahu yang namanya dunia digital ya Bu. Ya, betul, jadi semuanya sudah bisa mengakses. Nah, mungkin Ibu Sisil di awal nih kita singgung tadi terkait penggunaan judi online dan pinjaman online yang ada di Indonesia ini kan terus meningkat Ibu Sisil. Nah, menurut pendapat Ibu nih, apa sih Bu fenomena yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat atau mungkin di tingkat konsumsi masyarakat ini sehingga semakin meningkat nih Bu si judi online ini Bu? Ya, memang sih kita tidak bisa pungkiri ya. Pertama itu perkembangan teknologi ya. Jadi yang tadinya itu judi itu kan offline ya, sekarang itu sudah beralih ke bentuk digital. Khususnya sejak kita kemarin dilanda pandemi COVID-19 ya, itu juga behavior masyarakat kita itu kan juga berubah. Yang tadinya segala sesuatu itu serba offline, terus akhirnya bergeser segala sesuatu itu menjadi online. Nah, kita paham waktu
COVID itu kan banyak banget ya segala sesuatu beralih ke digital sehingga penggunaan internet kita juga kan semakin meningkat ya. Betul Ibu. Ya sekolah juga melalui internet ya kan. Kemudian kita kerja juga akhirnya meeting semua dilakukan juga secara online ya. Betul. Akses masyarakat terhadap kemudahan penggunaan internet itu juga sangat membantu dan mendukung sehingga judi online ini bisa tumbuh dengan subur ya. Jadi berdasarkan data juga bahwa saat ini itu penduduk Indonesia itu ada 280 juta. Dari 280 juta itu, 221 juta itu adalah pengguna internet saat ini. Betul. Nah, menurut penelitian, 80% dari pengguna internet itu mereka tanpa mereka sadar, entah dengan sadar atau tanpa sadar sebenarnya ya Mbak Emi, itu mereka pernah melihat situs-situs atau iklan-iklan dari judi online itu berseliweran di web. Ya, bahkan ditemukan juga tuh ada beberapa yang mereka menggunakan atau mendompleng website-website pendidikan atau website perbankan. Dia muncul tuh. Banyak iklan ya Bu ya. Banyak iklan-iklan itu juga. Makanya karena semakin banyak iklan-iklan, orang kan tertarik ya. Betul. Terus pengen nyoba ya. Nah, disitulah kadang-kadang gencarnya juga dari mereka melakukan apa ya namanya tuh promosi, iming-iming gitu kan, dan kemudahan akses juga. Betul ya kan. Sekali, Bu. Sehingga membuat ya judi online itu jadi marak dan bertumbuh subur sih. Ya. Sebenarnya kita nggak bisa bekerja sendiri sih untuk memberantas judi online ini. Kenapa? Karena harus berkolaborasi juga dengan berbagai macam pihak ya, termasuk dari pihak masyarakat Indonesia sendiri yang literasinya juga harus diperbaiki. Siap. Gitu. Nah, menurut Bu Sisil nih, kira-kira faktor apa saja sih Bu yang meningkatkan untuk pengguna judi online ini semakin marak nih Bu? Iya, yang pertama pastinya faktor ekonomi itu juga ada. Kenapa sih orang sangat mudah terjerat dengan judi? Satu, pada dasarnya orang itu nggak mau susah, pengen instan, cepet ya Bu ya. Pengen instan cepet gitu kan, nggak mau susah-susah, nggak mau prosesnya. Nah, judi online itu juga menawarkan kemudahan, apalagi di awal-awal biasanya tuh kamu biasanya dibuat menang, ya kan? Wah, kok gampang ya? Biar kita nambah lagi betul, gitu ya Bu ya. Kok seneng ya, kok enak ya, kok gampang banget ya. Hanya dengan seperti ini saya naruh sedikit kok saya bisa dapatnya banyak. Nah, sehingga itu memancing keserakahan. Pada dasarnya manusia itu kan serakah ya. Bener banget Ibu. Ya, jadi pengennya cepat, keserakahan terpancing ya, akhirnya mereka menempuh jalan itu. Nah, once kita sudah kecanduan, itu akan membuat kita tuh apa ya, seperti kehilangan akal sehat ya, kecanduan gitu. Jadi mau lagi. Nah, disitulah faktor ekonomi itu juga sangat berperan penting juga, dan sebagian besar juga pecandu judi online itu rata-rata juga masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Nah, itu. Terus yang kedua, itu faktor lingkungan juga ya. Jadi teman-teman kita gitu ya, kita bergaul dengan siapa? Misal nih teman-teman kita nih semuanya judi online ya. Lama-lama kita pasti bisa ikutan. Penasaran ya, Bu? Kan pertamanya diajak, kamu cobain ini loh, menarik loh, aku bisa dapat sekian gitu kan. Oh ya, tertarik ikut gitu kan, atau penasaran kan awalnya apa sih, oh gitu ya, terus dia nyoba sendiri. Nah, bisa seperti itu juga kan. Terus yang ketiga, karena kita juga kita sendiri literasi keuangan masyarakat Indonesia itu sangat kurang. Jadi kita nggak terlalu paham ya. Mungkin mereka nggak paham kalau itu sebenarnya judi online. Karena kadang-kadang dikemasnya itu kan menarik seperti game ya. Bener nggak sih? Seperti game ya. Jadi seperti permainan-permainan gitu. Ya contohnya aja lah kalau kita lihat di kasino ya, kalau jalan-jalan ke luar negeri ya, itu kan sebenarnya mirip permainan kan, mirip game kan. Ya kita kayak anak-anak kecil lah, kita main game gitu kan. Terus nggak tahu di dalamnya judi itu ya kan. Jadi itu beberapa faktor sih yang bisa membuat kenapa sih judi online itu semakin tumbuh subur ya. Jadi ada faktor ekonomi juga, kemudian juga memang faktor lingkungan kita juga, kemudian literasi keuangan juga, dan yang terakhir itu sebenarnya juga moralitas kita tuh yang harus kita jaga ya. Kalau kita punya tingkat spiritual yang bagus gitu kan, atau moral kita bagus, saya rasa kita juga nggak akan mudah terpengaruh ya dengan hal seperti itu ya. Jadi memang harus diperkuat secara kita internal, individu ya, kemudian juga lingkungan, kemudian juga
perlu juga nih kerjasama dengan yang penyedia situs-situsnya. Maksud saya website-website itu juga mereka harus membatasi iklan-iklan yang memang terindikasi ke arah judi online. Betul Jadi banget, Bu. kerjasama berbagai pihak tentunya sangat diperlukan sih. Betul, Termasuk betul. kita perbankan juga ya Mbak. Karena kan untuk bisa apa sih judi online kan ada rekening penampungan dan lain-lain ya, itu kemana gitu kan. Nah, itu fungsi kita juga harus situ tahu ya ya. Bu, untuk pembukaan rekeningnya ini tujuannya untuk apa Betul, gitu. betul. Jangan sampai kita juga ikut terlibat bahwa ternyata pembukaan rekeningnya ini untuk judi mendukung online untuk gitu judi ya. online ya. Kemudian betul. dari kepolisian juga, saya rasa sih dari Kominfo juga begitu ya. Betul. Mereka banyak sekali melakukan pemblokiran beberapa situs online. Setahu saya sampai dengan 2024 saja, itu bulan Juli 2024, itu sudah 2,6 juta situs online. Wow. Situs judi online yang diblokir. Wah, luar Ya, biasa jadi ya, itu Bu. banyak banget ya. Pergerakannya cepat ya Bu. Ya, karena mereka diblokir satu, mereka dengan gampang kan mereka akan bikin lagi seperti itu. Dan judi online tuh seperti kayak main kartu ya Bu, kayak domino gitu ya Bu ya. Jadi orang nggak akan tahu kalau ternyata itu ada keselip tadi judi online gitu kan. Ya, dikiranya game-game biasa aja kan, Betul. ternyata judi online. Takutnya anak-anak mikirnya ini ada mainan kok enak banget. Betul, Ternyata judi dan online. kadang-kadang gini juga, karena sekarang itu bisa dilakukan melalui internet ya, jadi pengawasan orang tua terhadap anak-anak juga jadi berkurang. Yes. Ya, Jadi patut kita ya kadang-kadang waspada mereka juga ya, nggak Bu, tahu ya. kan, oh ternyata anaknya sudah kejeblos dengan judi online karena melalui Iya, internet itu. Nah, saya juga nggak tahu nih Bu, judi online tuh contohnya apa. Yang saya tahu salah satu judi online itu ini Bu, Black Panther gitu ya. Tapi nggak tahu Bu bentuknya seperti apa, karena saya cuma baca Google aja nih salah satu game judi online tuh seperti apa. Ada yang domino, ada yang Black Panther itu. Tapi Iya. sepertinya dalamnya apa juga saya juga belum pernah nyobain sih Iya. Bu ya. Nah Bu, tadi kita sudah membahas yang namanya tentang judi online, di mana itu sangat relate ya Bu, ketika nasabah tadi atau mungkin pegawai atau mungkin masyarakat atau mungkin teman-teman mandirian sendiri ini ya tercandu dengan yang namanya judi online, lama-lama ketika nggak punya uang jadinya ke pinjaman online. Pinjaman Bu. online, Nah, betul. pinjaman online lagi ini bisa juga menjerat teman-teman atau rekan-rekan mandirian yang mungkin kurang paham betul nih apakah impact atau akibat buruknya ketika teman-teman itu membeli atau mengajukan pinjaman online gitu ya. Nah, Iya. tentunya apa sih Bu yang membedakan produk pinjaman perbankan yang ditawarkan dengan pinjaman online ini Bu? Iya, pastinya sih satu, kalau pembiayaan atau hutang melalui perbankan tuh pasti kita legal ya, karena kan kita pasti terdaftar di OJK. Nah, Betul. kalau untuk pinjaman online sendiri itu mereka ada yang terdaftar, ya berarti itu yang legal, Yeah. terdaftar di OJK. Ada juga yang ilegal, artinya tidak terdaftar di OJK. Nah, yang berbahaya ini sebenarnya yang ilegal ini. Kenapa? Karena banyak sekali sebenarnya itu adalah penipuan, ya kan? Atau itu praktek lintah darat, yang akhirnya itu semakin menjerat si yang mengambil hutang melalui Yeah. pinjol itu, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau pinjol-pinjol yang legal ya, yang legal itu mereka sebenarnya juga bisa membantu. Ya kan, masyarakat yang memang punya kebutuhan membantu Betul. pembiayaan UMKM dan lain-lain ya, itu juga bisa menjadi pintu masuk saat ya orang baru pertama kali ingin mengambil hutang, karena prosesnya kan lebih gampang ya kalau melalui pinjol ya, Lebih simpel ya lebih Bu. simpel, lebih sederhana. Nah, itu bisa jadi pintu masuk mereka. Kenapa? Kalau yang legal itu mereka juga akan tercatat di BI, IDBI ya. Ya, betul. Nah, once mereka itu kolektibilitasnya bagus, nanti mereka datang ke perbankan. Misalnya mereka mau mengambil kredit KPR, kepemilikan rumah, atau kredit modal kerja yang lebih besar ya, itu dicek IDBI-nya kan pasti muncul. Ya, kalau kolektibilitas dia bagus, dia untuk mendapat pembiayaan berikutnya akan jauh lebih dimudahkan ya. Tapi kalau misalnya dia kolektibilitasnya tidak bagus, ya kan, pastinya kan mempengaruhi ya Bu. Perbankan pasti dia akan mau memberikan pembiayaan kepada mereka, seperti itu sih. Benar banget sih. Jadi karena memang tadi pinjaman online itu akan kebaca secara sistem IDBI kita ya Bu. Betul. Jadi dimanapun kita mau mengajukan pinjaman, baik itu secara legal maupun tidak legal, itu akan kebaca histori kita dari awal sampai dengan pinjaman kita yang terakhir. Betul. Makanya kita juga harus hati-hati ya saat ini ya, karena kan kalau bicara pinjaman online ini ya Mbak ya, itu data-data itu kan banyak banget ya. Benar. Kerahasiaan bank itu juga berpengaruh ya.
privacy data nasabah itu sangat penting ya. Jadi nggak cuma nasabah sih, kita sebagai individu juga harus bisa menjaga kerahasiaan data pribadi kita. Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memang tidak berwenang ya untuk mereka mengambil pinjaman online. Betul. Ya. Kadang-kadang situs judi online pun itu juga penipuan. Betul. Misal database yang dipakai itu bisa jadi database kita, kemudian mereka gunakan untuk mengambil pinjaman online. Makanya marak juga itu kan. Aduh, kita mendapat SMS misalnya kan, oh ternyata teman kita yang terkena gitu. Padahal belum tentu dia kena, bisa aja dia kena kasus penipuan karena datanya dicuri atau lain sebagainya. Jadi serem banget ya Bu ya, pokoknya jangan sampailah kita dan seluruh mandirian yang ada di sini yang mendengarkan podcast kita kali ini jangan sampai terjerat yang namanya judi online ataupun pinjaman online. Betul. Nah Bu Sisil, gimana sih seharusnya kita sebagai seorang mandirian nih Bu dalam menghadapi tren ya Bu yang mungkin sekarang ada pinjaman online, ada judi online yang berkembang hebat saat ini ya Bu. Diperlukan sesuatu aspek apa sih Bu yang diperlukan agar kita menjaga agar mandirian itu nggak terjerat dalam situs-situs yang tadi disampaikan? Ya, yang pertama sih pastinya ya literasi kita, literasi keuangan kita itu juga harus bagus ya. Apalagi kita sendiri sebenarnya bekerja di sektor keuangan ya. Makanya penting untuk kita ketahui bagaimana sih perencanaan keuangan yang benar ya kan. Kita juga melalui perencanaan keuangan itu kita juga tahu tuh bagaimana memanage hutang yang benar ya. Nah, sebelum kita masuk perencanaan keuangan nanti kita mungkin akan ngobrol itu lebih detail ya Mbak ya. Tapi yang paling penting juga sebenarnya ya secara kehidupan sosial kita, pribadi kita, itu kita juga harus lebih mendekatkan diri dengan yang di atas ya, keyakinan ya, spiritual kita tuh juga harus seimbang. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, mungkin kita gampang sekali tergoda dengan hal-hal yang sifatnya duniawi itu ya, gampang tergoda karena pengen segala sesuatu instan, cepat, ya kan? Sehingga begitu ada penawaran yang sangat menggiurkan, biasanya kita akan memilih untuk melakukan cara-cara yang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita punya keyakinan cukup bagus, cukup kuat, mungkin kita udah tahu judi itu dilarang oleh agama misalkan. Jadi kita sudah membentengi diri kita ya. Mau sesusah apapun kita tidak memilih jalan itu kan. Kita tidak terjerumus di jalan itu. Nah, kemudian ya pilihlah teman-teman dan lingkungan kita yang memang lingkungan yang baik, lebih positif ya Bu. Lingkungan yang lebih positif ya kan, itu juga akan sangat membantu kita. Kenapa? Ya namanya manusia kan, kadang-kadang kita lalai atau kita tertarik ya, tapi teman yang baik itu bisa dia akan narik kita. Jangan, ini nggak baik. Nanti kamu begini loh, nanti kamu semakin terjerumus loh. Mungkin kesannya bakal, tapi sebenarnya itu teman yang baik. Ya karena dia ngingetin kita. Tapi kalau teman yang buruk, ayo cobain aja. Itu biasanya teman yang buruk, karena dia akan membawa kita, ngajak kita untuk semakin bersenang-senang dalam hal-hal yang menjerumus tidak baik itu tadi ya kan. Ayo kita jadi online, ayo kita bareng-bareng gitu kan. Malah ngajak temennya gitu kan. Jadinya yang satu merasa oke, ada temennya, jadi semakin senang. Penanggungan Bu. Betul, ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kita juga harus hati-hati ya dalam memilih teman ya. Tapi yang paling penting juga sih pemahaman keuangan ya, karena kan kita kan di sektor perbankan yang juga merupakan jasa keuangan, harusnya kita mempunyai pemahaman perencanaan keuangan yang lebih bagus dibanding masyarakat pada umumnya. Betul banget Bu. Nah tentunya nih Bu Sisil, karena Bu Sisil sebagai istilahnya subjek master expertnya nih Bu di Bank Mandiri sebagai pengelola keuangan ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, agar setiap mandirian ini mampu mengelola keuangan secara baik dan benar Bu, agar terbebas dari namanya utang atau pinjaman online atau tadi bahkan judi online, gimana nih Bu saran dari Bu Sisil? Ya kalau saya ya memang kita itu harus mulai melakukan perencanaan keuangan itu sejak dini ya. Ya kalau kita sekarang yang di Bank Mandiri, mungkin untuk adik-adik yang baru pertama masuk Mandiri ya mereka harus mulai melakukan perencanaan keuangan itu ya. Jadi memang dalam perencanaan keuangan itu ada yang namanya piramida keuangan. Ya, fondasi di paling dasar itu sebenarnya adalah dana darurat. Ya, setiap orang ya harus punya yang namanya dana darurat. Dana darurat ini fungsinya apa gitu kan? Once kita punya kebutuhan yang sifatnya insidental ya, misalnya kalau udah berkeluarga ya mungkin anaknya sakit mungkin, misalnya, atau ada kebutuhan untuk renovasi rumah yang mendadak gitu kan. Nah, sumbernya dari mana? Diambilnya dari dana darurat. Sehingga dana darurat ini memang harus ditempatkan di produk-produk yang sifatnya jangka pendek dan dia liquid. Ya, tidak beresiko gitu. Sehingga kita bisa
mengambil atau dicairkan kapan saja. Betul banget, Nah, Bu. setelah itu, fondasi yang kedua itu adalah proteksi. Nah, ini juga literasi terkait dengan proteksi untuk masyarakat Indonesia itu masih kurang sekali. Setahu saya itu 97% masih masyarakat Indonesia itu belum mengetahui, belum paham tentang manfaat proteksi. Ya. Nah, itu sangat disayangkan. Kenapa? Terutama si pencari nafkah, apalagi yang sudah berkeluarga ya, itu penting sekali bagi mereka untuk punya yang namanya proteksi jiwa. Betul. Kenapa? Kita nggak pernah tahu Usia kita sampai usia kapan, sampai ya, Bu, kapan, ya? Betul apa yang akan banget. terjadi di masa yang akan datang. Makanya perlu untuk memproteksi segala sesuatu yang tidak pasti itu. Betul. Tujuannya apa? Sebenarnya bukan kita mau melangkahi yang maha kuasa ya, tapi sebenarnya tujuannya untuk kita melindungi. Iya. Once terjadi apa-apa dengan kita, Tindakan preventif tepatnya ya, Bu, betul, ya. pencegahan ya. Keluarga kita yang kita cintai ini tidak terlalu menderita. Ya, coba misalnya ayah si pencari nafkah tiba-tiba nggak ada, ibu tidak bekerja. Terus bagaimana nasib anak-anaknya? Yes. Bagaimana mereka melanjutkan pendidikannya? Tapi once kalau si bapak itu punya pertanggungan proteksi jiwa misalnya ya, terjadi apa-apa ya paling tidak ada kan Ada untuk yang melanjutkan beberapa hari sambil mungkin si ibunya bisa mencari peluang lain untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, tahap berikutnya kita harus punya yang namanya tabungan. Tabungan ini biasanya dipakai untuk operasional. Nah, perencanaan keuangan yang sehat, ini tadi saya belum bicara persentasenya ya, lupa saya. Jadi kalau bicara keuangan yang sehat, operasional untuk kebutuhan sehari-hari kita, misalnya untuk jajan, makan, uang listrik, bayar sekolah anak, dan lain-lain, itu yang sehat adalah 50-60% dari income kita. Oke. Ya, itu adalah yang sehat, ya kan. Nah, setelah di tabungan, itu kita baru bicara yang namanya investasi. Biasanya investasi proteksi kurang lebih ya 10-15% tuh dari total income kita. penghasilan. Betul. Ya. Terus kalau kita mau investasi, jangan sampai akhir bulan kita baru sisa kita pakai investasi. Tapi pada saat kita menerima income Pertama kali betul, baru itu langsung kita ditabung buat investasikan, sisanya baru kita pakai untuk operasional dan hidup kita. Ya. Terakhir itu baru kita hutang. Kita bicara tentang hutang. Hutang itu managing hutang. Ya, jadi hutang itu juga perlu di manage. Ya, tadi kita bahas pinjol ya, hutang juga kan sebenarnya. Nah, hutang itu juga perlu di-manage karena kalau tidak hati-hati, hutang ini bisa berbahaya. Ya, bukannya membantu kita, harusnya hutang itu bisa membantu kita, tapi ternyata dia malah menjerumuskan kita. Betul. Gitu. Sudah jatuh ketimpa Sudah tangga jatuh lagi ya, Bu ketimpa. ya. Karena apa tadi, pinjaman online itu selain prosesnya cepat, tapi ya bunganya mesti akan semakin mencekik ya, Bu ya. Betul sekali. Hutang sendiri itu ada dua, Mbak. Jadi ada hutang yang sehat, ada juga hutang yang tidak sehat. Tuh, Mbak Emi. Sehat dan tidak sehat. Betul. Apa nih, Bu, kira-kira bedanya, Bu? Nah, hutang sehat itu memang biasanya hutang produktif ya, yang kita pakai. Biasa contohnya nih, hutang KPR atau kredit kepemilikan rumah, atau hutang modal kerja yang memang dipakai untuk membiayai perkembangan bisnis kita. Nah, itu adalah hutang-hutang, contoh hutang yang sehat. Ya, kenapa KPR dibilang sehat? Ya, kita tahu, Mbak, kalau properti biasanya kan nilai asetnya selalu bertambah. Jadi kadang-kadang nilai asetnya itu melebihi nilai hutang kita, benar ya? Betul, Bu. Ya. Dan biasanya kita ngambil KPR itu jangka panjang kan? Iya. Ya, jangka panjang. Terus kalau misalnya properti itu kita bisa produktifkan lagi tuh, misalnya entah kita sewakan ya kan, atau kita bikin kos-kosan dan lain-lain. Nah, hasil biaya sewa itu bisa dipakai untuk membayar hutang itu tadi. Bayar angsurannya. Bayar ya, Bu. angsurannya, ya itu baru kita katakan hutang sehat. Kenapa? Karena dia membantu kita untuk menambah dan memperbesar nilai aset kita, menambah memperbesar harta kekayaan kita. Plus tadi nilai investasinya setiap tahun juga bisa nambah ya, Bu ya. Betul, betul sekali. Kalau hutang modal kerja ya kita nggak usah bicara ya. Kenapa? Itu kan banyak sekali manfaatnya pembiayaan sih untuk mempermudah cash flow yang mismatch dalam suatu perusahaan ya. Kemudian banyak ya. Jadi orang ngambil hutang kan macam-macam juga ya kebutuhannya. Tapi itu membantu mereka lah, mempermudah gitu. Nah, beda dengan kalau hutang tidak sehat. Hutang tidak sehat itu biasanya kita ngambil hutang dengan tujuan untuk konsumtif ya. Biasanya kalau udah bicara konsumtif tuh ya itu entah keinginan atau kebutuhan, tapi kecenderungannya lebih banyak keinginan ya. Nah, ini juga kita mesti hati-hati. Kenapa? Dalam perencanaan keuangan kita harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Once kita lebih besar pasak daripada tiang, itu nanti larinya ke
pinjol. Mm-mm. Ya, ujung-ujungnya ke pinjol. Yes. Kenapa? Karena lebih cepat. Nah, Ya. benar Bu. Atau lari ke ya hutang ke bank juga bisa ya. Tapi biasa kan hutang bank itu kan Lebih ribet tidak ya, Bu, secepat ya. kalau kita pinjol. Nah, makanya tren pinjol itu juga sangat meningkat, itu sebabnya gara-gara seperti itu ya, gaya hidup juga Karena ya. kebutuhan yang tadi Bu, sebenarnya bukan kebutuhan tapi lebih karena keinginan. Keinginan yang Betul, tadi betul. disampaikan kan ya, mungkin gaya flexing kan, Ya, anak-anak muda sekarang kan seperti itu ya. lebih suka liburan, lebih suka update status di sosial media. Yang penting saya udah kemana-mana gitu ya Bu. Tapi nggak tahu tuh sumber pendapatannya dari mana. Apakah dari pinjaman atau mungkin apa dari pendapatan? Kan kita nggak tahu juga ya Bu ya. Iya. Siap. Oke Bu. Nah ini Bu, mungkin di sesi pertanyaan terakhir nih Bu Cecil, berdasarkan sumber-sumber yang mungkin sudah pernah kita dapat ya Bu ya, tingginya minat masyarakat atau mungkin akan transaksi online dan judi online ini Bu didorong dengan namanya YOLO Bu, atau mungkin you only live once gitu ya Bu. Nah, dan juga adanya namanya FOMO atau fear of missing out-nya, di mana pada akhir-akhir masyarakat ini tuh lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan yang serba instan, serba cepat. Jadi mereka nggak butuh proses, tapi yang penting hasilnya lebih cepat gitu ya Bu ya. Nah, gimana nih Bu, dengan adanya resiko yang tinggi seperti itu, sebetulnya ada nggak sih Bu instrumen investasi yang mungkin untuk anak muda yang pengennya serba instan tuh yang cocok apa nih Bu Sisil? Ya, kalau kita bicara ada nggak sih Bu segala sesuatu tuh yang serba instan? Pastinya kalau saya ya, segala sesuatu tuh butuh proses sih. Bener ya? Betul. Nah, makanya kenapa tadi kita bicara perencanaan keuangan? Nah, disitulah mereka memanfaatkan produk-produk yang sudah ada untuk kehidupan, menata kehidupan masa depan mereka yang jauh lebih baik. Ya kan? Segala sesuatu itu perlu direncanakan ya. Mungkin ada ya 1-2 orang yang lucky ya. Ya udah, dia nggak usah ngapa-ngapain, rezeki datang sendiri ya. Tapi kan saya rasa pada umumnya semua orang itu harus berusaha ya untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu ya. Kita nggak bisa duduk-duduk aja tiba-tiba tercapai, dapat apa yang diinginkan. Kamu untuk makan aja, untuk membuat rasa lapar hilang, kamu harus melakukan usaha makan loh. Betul. Mengunyah kan? Mengunyah. Nggak bisa kamu tidak melakukan apa-apa, orang lain yang mengunyah dan kamu kenyang. Bener kan? Nah, sebelum mengunyah masukkan sendok dulu ke mulut gitu ya Bu. Nggak bisa kan? Saya lapar, orang lain yang makan, tapi saya yang kenyang, itu nggak bisa. Mau nggak mau saya harus berusaha sendiri untuk memakan, bener ya? Melakukan aktivitas makan itu sendiri kan, sehingga saya baru bisa kenyang. Makanya produk-produk itu banyak banget sih. Kita di Mandiri itu sebenarnya kita beruntung. Kenapa? Seharusnya kita pegawai Mandiri itu mendapatkan keuntungan. Kenapa? Kita punya akses yang lebih gampang karena kita lebih tahu, ya kan? Apalagi sudah ada Livin by Mandiri kan. Di situ ada Livin investasi. Kita bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di Bank Mandiri. Tabungan. Kalau kita bicara dana darurat lah, itu paling banyak taruhnya di mana? Gampang, deposito, reksadana pasar uang. Itu produk-produk yang paling aman, ya, returnnya juga bagus, gitu kan? Bisa diambil kapan saja. Nah, itu adalah tempat-tempat yang cocok tuh untuk dana-dana darurat, ya. Dana darurat itu idealnya seperti apa, Bu? Nah, kalau biasanya single, itu biasanya 3 kali pengeluaran atau income lah ya. Tapi kalau misalnya kita sudah berkeluarga, ya 9 kali. Kalau udah punya 1 anak, ya 12 kali pengeluaran. Bu, boleh nggak saya punya 24 kali? Boleh-boleh saja. Tapi masalahnya, semakin besar dana daruratmu, ya kan, itu kan returnnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Kalau untuk jangka waktu yang lama, nanti kamu nggak optimal pengelolaan dananya. Ya. Nah, tadi kalau kita bicara proteksi kan, tahap kedua, kita punya asa mandiri. Bener nggak sih? Bank assurance kan? Nah, itu kan gampang banget. Kita punya financial advisor, ada di setiap cabang Mandiri, ya kan? Bahkan saya sendiri pun ya, saya nyari-nyari loh. Jadi, saya kadang bingung ya, kalau kita sadar, bahkan kita loh yang mencari asuransi, karena kita merasa kita yang membutuhkan itu. Betul. Ya, nah kita juga ada. Kemudian kalau kita bicara investasi, tabungan ya sudah ada lah ya. Kalau kita bicara investasi, di Mandiri banyak banget. Ya. Kita punya produk reksadana, teman-teman bisa akses lewat Livin investasi. Banyak banget reksadana kan, ada sekitar 62 jenis mungkin. Ya, reksadana mulai dari yang resikonya paling rendah sampai yang paling tinggi. Reksadana saham kan.
macam-macam sesuai risk profil kita masing-masing kan. Teman-teman boleh beli di situ. Kemudian kalau kita beli reksadana itu kan sebenarnya kecil Mbak, minimal 10.000 udah bisa beli. Yes, Ya kan? Jadi harusnya sih kalau sebagai pegawai mandiri teman-teman harus nyobain. Nah, Menurut saya sih ya, karena cuma 10.000 aja udah bisa kan, dan bisa juga dibeli melalui fitur installment plan. Iya. Ya, jadi dia otomatis debit ya. Kita bisa tuh siap tanggal 25 aja. dipotong ya Bu ya. Iya, langsung. jadi pada saat kita gajian, ya udah dia langsung auto debit masuk ke reksadana gitu kan. Betul. Atau kalau yang jangka pendek sih teman-teman bisa ke TRM juga ya, tabungan mandiri tabungan rencana mandiri. tabungan rencana mandiri kan, ya itu juga bisa. Tapi itu untuk jangka pendek lah ya, maksudnya setahunan gitu. Atau kalau teman-teman mau ambil jangka panjang, itu sebenarnya ada manfaatnya juga loh. Itu ada manfaat asuransinya juga loh teman-teman. Ada cover jiwa. Betul, dan itu bisa ditarik di depan kan. Betul. Jadi itu juga bermanfaat sih. Ya untuk manfaat proteksinya juga ada di situ. Nah, terus untuk investasi selain reksadana, kita juga ada obligasi. Bank Mandiri itu bisa menjual obligasi loh. Kan ori sukuk yang ditawarin oleh pemerintah kan, ya kan? Itu juga bagus banget. Kenapa? Satu, dijamin oleh undang-undang. Ya, resikonya kecil. Imbal hasil kuponnya bagus banget. Iya. Setara depo 7% loh. Dan pasti ya Bu ya. Dan pasti fix kan, setiap Iya. bulan kita terima. Betul. Bahkan kalau saya lebih suka tuh kalau saya terima kupon dari obligasi, kuponnya saya investasikan kembali. Jadi nambahin jadi dia investasi kita juga ya Bu ya. Betul. Nah, semakin kita cepat memulai investasi, ya kalau kita masih muda gitu kan, maka nilai investasi kita tuh berkembangnya lebih maksimal. Benar banget. Ya, Betul banget. itu sih. Nah, tadi mungkin udah banyak banget ya Bu, dari A sampai Z yang tadi Bu Sisil sampaikan, tentunya buat mandirian semuanya ini penting banget. Gimana sih jangan sampai kita terjerat yang namanya judi online ataupun pinjaman online. Jangan sampai kecanduan dua hal itu ya Bu ya. Betul. Yang penting kita kecanduan aja Bu untuk buka tabungan, buka deposito. Kecanduannya beli produk investasi. Bener ya. banget, dan semuanya bisa dilakukan mandirian itu Ya. lewat satu aplikasi yang super banget, aplikasi yang dimiliki oleh Bank Mandiri, yaitu adalah Livin by Mandiri. Nah, tentunya ini sangat membantu kita untuk mencanangkan atau menjaga keuangan kita agar kita terjaga dari yang namanya judi online ataupun Yes. pinjaman online. Keuangan kita juga lebih sehat ya. Betul Kalau kita banget. punya keuangan yang sehat, hidup kita juga kan lebih bahagia ya. Tapi Kerja juga tentunya lebih tenang kerja ya Bu lebih ya. tenang. Keluarga juga lebih safety ya Bu ya. Betul. Jadi semuanya kita berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Betul. Tapi ya memang ada konsekuensi ya untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ya. Kan ada hal-hal yang harus kita disiplin ya. Betul. Jadi seperti mengendalikan keinginan dan kebutuhan, Ya. gitu kan. Mungkin mengendalikan gaya hidup juga. Ya itu juga sangat penting. Ya, intinya jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya Bu ya. Oke Bu Sisil, sangat seru sekali ya Bu diskusi kita dan sharing kita pada sesi podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Sisil atas waktunya, dan tentunya nanti buat teman-teman mandirian jangan sampai terjerat yang namanya judi online dan pinjaman online, karena yang namanya judi online dan pinjaman online itu tidak pernah akan membuat teman-teman kaya. So, jangan pernah coba-coba ya. Sekali lagi terima kasih Bu Sisil, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat sore.